1, 2, 3, salam. Balik lagi ke ruang inspirasi. Ruang inspirasi itu apa sih? Jadi ruang inspirasi sebenarnya ruang yang sengaja diciptakan untuk mengulik teman-teman kolektif yang berada di sekitar kita ataupun pengalaman individu Dari seseorang gitu. Nah kebetulan sekarang, kebetulan ya? Enggak kebetulan sih. Udah kebetulan karena udah janjian. Iya, benar. Jadi kita hari ini mungkin mau mengulik pengalaman dari seseorang mungkin ya. Pengalaman dari seseorang mungkin untuk perkenalan lebih lanjutnya langsung saja mungkin. Langsung aja. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Riza Wisnu, Putra Kebudayaan Indonesia. Putra Kebudayaan Indonesia. Lu bayangin coba di YouTube kita ada Putra Kebudayaan Indonesia. Iya. Ya mungkin udah kelas nasional ya. Iya benar. Keren banget. Kenapa kita bisa ngedatengin Putra Kebudayaan Indonesia? Ya sebelumnya kan janjiannya nggak langsung ya, udah hampir sebulan lebih lah, mungkin karena dia sibuk gitu. Jadi alhamdulillah bisanya baru hari ini gitu. Iya. Dan alhamdulillahnya gitu, beliau ini bukan siapa-siapa dari kita sebenarnya. Bukan orang lain, Sebenarnya masih saudara lah katakanlah gitulah. Makanya mungkin yang bingung ya, wah kok bisa Iya, kok gitu bisa ya? maksudnya gitu. Ya karena masih saudara, kan mungkin orang lain mah kudu susah Iya. ngubungin dia, kita mah ya tinggal WA udah tinggal WA. Gampang. Kalau beliau nya nggak sibuk gitu Iya ya. betul. Apa sih Jak, sejauh ini gitu bisa menjadi Putra Kebudayaan Indonesia gitu? Ya, Kenapa bisa menjadi Putra Kebudayaan Indonesia gitu? sebelum Putra Kebudayaan Indonesia tuh sebelumnya ada regionalnya namanya Putra Kebudayaan DKI Jakarta. Nggak cuma DKI sih, seluruh wilayah sebenarnya bisa. Ya. Sebelumnya DKI dulu. Iya, sebelumnya dari DKI. Terus sebelum jadi duta kebudayaan itu prosesnya gimana sih Kak? Ya seperti biasa kayak kita ikut kalau untuk dari Putra Kebudayaan sendiri seleksi pertama kan ikut seleksi DKI dulu. Iya. Habis itu coaching biasa, terus pengenalan budaya dan eksplor budaya yang ada di Jakarta. Habis itu lolos masuk 6 besar dan 6 besar itu dikirim ke nasional mewakili wilayah-wilayah yang ada di Jakarta. Kalau boleh tahu nih kerjanya apa sih duta kebudayaan? Ngapain aja? Duta Kebudayaan itu kita punya hashtag itu kampanye sadar budaya. Jadi pengenalan budaya kepada anak-anak ataupun kaum milenial sekarang sebenarnya. Ya eksplor budaya, salah satunya wisata-wisata yang berhubungan dengan budaya, contohnya museum. Iya. Terus cagar budaya banyak di Jakarta maupun di Indonesia sih. Tapi sekarang fokusnya karena udah di Indonesia di nasional, jadi eksplor budaya yang ada di seluruh Indonesia. Wah, keren banget ya. Terus ya. Itu berangkatnya emang berdasarkan apa ya maksudnya? Ini tuh cita-cita atau emang sekedar hobi saja sebenarnya menjadi duta kebudayaan itu gitu? Sebenarnya hobi, terus juga apa ya? Apa entah itu pernah gitu waktu dulu ini pengen ini maksudnya pengen lebih mendalami di bidang katakanlah ini sebagai entertain ya, maksudnya kegiatan entertain gitu. Kalau itu pasti karena emang hobi sih dari awal, terus passionnya tuh ada di situ gitu. Gak cuma di duta kebudayaan atau pariwisata, Yeah. cuma ketertarikan terhadap dunia entertain, salah satunya modeling gitu. Pernah ikut kayak casting di Jakarta Fashion Week, terus ikut Bandung Fashion Week, Yeah. ataupun yang jauh deh kayak di Banyuwangi, kan ada tuh yang nasional kostum ya, pernah ikut di Banyuwangi. Biasanya kalau di daerah-daerah kayak gitu aja itu perlombaannya itu selain memakai kostum nasional itu biasanya kan di jalan ya. Iya, parade Kan biasanya kalau festival kayak gitu ya. itu nasional kostum yang pernah dibawa ke sama gua tuh apa ya judulnya waktu itu, pokoknya anak pang metropolitan. Wah, Jadi beratnya tuh sekitar 15 sampai 20 kilo. Si kostum itu? Si kostumnya dan tinggi sepatunya tuh 25 cm. Tinggi sepatunya? Tinggi sepatunya gitu. Dan bahkan ada dari salah satu wilayah putra-putri kebudayaan Indonesia juga, dia pakai nggak sampai 20, cuma 14 cm. Dia tuh jatuh pas parade, jatuh berkali-kali. Itu orang lain, cewek atau cowok? Cowok. Wah, dari putra.
Tapi aku nggak. Alhamdulillahnya enggak, dan pada saat itu panggungnya licin dan panggungnya tuh banyak bolongnya. Dengan sepatu yang 25 cm itu alhamdulillah bisa jalan dengan mulus pada saat itu. Cuma belum rezeki buat menang di nasional. Tapi itu ada fotonya nggak? Mungkin nanti boleh nanti yang lain dari dia. Ya, nanti bisa dimunculin lah nanti. Takjub. Kaget ya? Kaget. Soalnya tadi nggak ada. Ya. Wah ini apa nih? Ya ini kalau awal-awal bilangnya selempang, tapi kalau di duta namanya sas. Ya kalau yang pertama menang nih misalkan masuk dari Putra Kebudayaan DKI, dapat nanti pemenangnya dapat saya seperti ini gitu. Putra Kebudayaan DKI Jakarta. Kenapa DKI itu ada banyak, DKI 1, DKI sampai DKI 6? Iya. Karena wilayah kita tuh ada 6. Wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Barat, Pusat sama kalau lagi itu Kepulauan Seribu. Oh, Nah ini tuh nanti masing-masing daerah sasnya sama, dari Sabang sampai Merauke kita punya sasnya seperti ini dari wilayah. Nah kebetulan aku tuh mewakili DKI 5 gitu, karena pada saat itu mungkin untuk nilai DKI 1 paling bagus juga enggak, cuma memang itu random sih gitu, 6-6-nya dipilih mewakili DKI mana. Pokoknya aku pada saat itu dapetnya DKI 5. DKI 5 itu daerah mana? Maksudnya wilayah mana? Jakarta Timur. Soalnya emang domisilinya Jakarta Timur. Domisilinya. Tapi alhamdulillahnya dapat pas dengan wilayah, terus salahnya DKI 5. Nah kalau yang ini? Kalau yang ini dulu nih, Oh ini dulu. ini pada saat kita berangkat dari wilayah kan pakainya ini warna biru. Hari pertama karantina, kedua kita pakai ini masih warna biru semua. Pada saat opening ceremony di nasional, sas kita diganti jadi size menulis seperti ini. Wah. Tuh, DKI 5, sasnya semua warna merah. Warna merah semua. Kan nggak ada Putra Kebudayaannya kan? Iya. Cuma adanya dari wilayahnya aja. Nah ini pas opening ceremony, ada fotonya nanti dikasih pas penyematan tukar sas yang ini ke yang ini. Wah, ada fotonya juga? Ada. Wah. Itu semua pada saat karantina pakainya sas warna merah. Ada artinya nggak sih? Enggak sih, kalau misalkan sas itu memang sebenarnya diganti gitu. Dimanapun duta manapun kalau udah di nasional pasti sasnya diganti. Tapi ada juga yang pas sebelum karantina udah nyampe nasional udah langsung diganti. Wah ini yang terakhir nih, yang hitam nih. Iya nih. Wah, ini sas yang paling keren nih kayaknya. Mahal. Wah. Nah ini sas pemenangnya Indonesia ini ya? Indonesia. Wah, keren. Mau nyoba nggak? Wah ya. Sebenarnya sebalik Putra Kebudayaannya ada di sebelah kanan. Wah, di sini. Kalau Gini kan pakainya ya? Oh enggak, kalau itu Putri. Oh itu Putri. Kalau putranya kayak gitu. Iya. Kadang kalau Putra tuh suka terbalik. Kadang buru-buru nih mau ada kunjungan atau interview dari stasiun TV, kita langsung pakai gini. Nah ini salah nih. Itu salah. Oh berarti si Putra Kebudayaan di kanan ya? Iya. Putra Kebudayaannya di kanan. Oh iya, Putri kan di selempang. Jadi dia aman. Oh jadi gitu. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu ya, itu ada beban tersendiri ya. Jadi buta, Jadi Putra. lihat buta kebudayaan di Indonesia. Beban sih banyak, karena banyak yang ternyata setelah mengikuti Putra Kebudayaan ini banyak yang nggak satu misi sama kita gitu. Ada pro kontranya. Misalnya apa ya? Orang yang nggak suka sama kita, apapun yang kita lakukan pasti salah. Nah itu gimana cara kita untuk mau peduli? Kalau mau peduli ya susah gitu, karena kan melibatkan perasaan ya kan. Kalau kita harus mikirin orang yang nggak suka sama kita itu pusingnya minta ampun. Setelah ikut kayak ginian, ternyata banyak yang nggak suka sama kita, ya udah kita bodo amat. Doa amat sih. Itu ya. Mungkin itu ya tantangannya sebagai Duta kebudayaan Indonesia. Iya, Duta Kebudayaan Indonesia. Apalagi dengan nama kebudayaan Indonesia gitu ya. Sebenarnya selain ajang hiburan ya, katakanlah sebagai ajang hiburan, mungkin Duta Kebudayaan sebagai ajang pendidikan juga mungkin aja untuk pengenalan karakter budaya mungkin ya. Mengenal karakter. Nah itu kayak gimana sih pengenalan karakter kebudayaan yang ditugasi kepada Putra Kebudayaan? Kalau sebenarnya tugasnya gampang susah sih. Iya. Karena kalau udah menang itu kita udah
tugasnya kita merealisasikan advokasi kita gitu, advokasi yang kita bawa dari daerahnya masing-masing gitu. Kebetulan advokasi yang aku bawa dari Putra Kebudayaan DKI ini adalah kampanye sadar budaya, yaitu pengenalan budaya, pengenalan pendidikan berbasis budaya. Gitu. Jadi pengenalan pendidikan itu lebih pengenalan budaya tentang pendidikan itu lebih penting. Itu sebenarnya fondasi utamanya. Salah satunya adalah pembentukan karakter seperti toleransi, terus saling menghargai, budi pekerti, terus saling bisa menerima perbedaan. Itu lebih penting. Karena itu fondasi utamanya sih untuk karakter, pembentukan karakter suatu manusia, atau ya apalagi kita di zaman milenial ini kan pembentukan karakter yang benar tuh susah. Karena mungkin ada budaya luar yang datang gitu kan. Itu ya gimana sih cara Ariza ini menyadari orang bahwa budaya Indonesia kayak gini loh? Ya itu gampang susah gampang sih, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh udah mengikuti tren banget. Iya. Untuk mengenalkan budaya tuh susah banget. Ya dilihat terhadap anak-anak ya pasti kita pengenalannya melalui permainan tradisional gitu kan. Yang nggak berat-berat deh, yang nggak terlalu berat dulu. Terus dari rumah adat, makanan-makanan tradisional banyak kok yang masih jualan makanan-makanan tradisional. Dari hal-hal seperti itu dulu. Tapi kalau untuk orang-orang yang milenial seumuran kita nih, remaja-remaja, kita lihat dari hobinya mereka tuh apa dulu. Oh iya. Kalau hobinya jalan-jalan, ya kita ajak jalan-jalan. Tapi mainnya ke museum. Oh. Tujuannya jangan yuk kita main ke museum, itu kan kaku banget. Jadi kita tahu hobinya dia apa. Kalau dia hobinya main, kita ajak jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ke museum. Kalau hobinya foto, kita ajak hunting, tapi di tempat-tempat yang berhubungan dengan budaya. Itu lebih masuk gitu ke pemikirannya mereka. Gitu. Tapi Orang yang katakanlah yang beranjak remaja ke dewasa gitu. Kalau tingkatan anak-anak kecil mungkin masih bisa ya, maksudnya masih gampang untuk dibentuk gitu karakter kebudayaan yang sebenarnya gitu. Kalau yang remaja kan udah budaya-budaya. Ya mungkin dibedakannya dalam segi pengemasannya aja sebenarnya gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, daerah mana aja sih yang udah dikunjungi? Daerah jadi duta budaya Indonesia. daerah kebudayaan Indonesia kan kemarin tuh terpilihnya baru bulan Januari. Iya. Jadi baru menjabat Putra Kebudayaan Indonesia tuh sekitar 3 bulan. Jadi wilayah-wilayah itu kita udah dibagi nih, karena kan ada 3 pemenang tahun ini, juara 1, juara 2, juara 3. Itu tuh udah dibagi, bagian timur itu pemenang juara 1, bagian barat itu pemenang juara 3, bagian kesananya itu pemenang juara 2 gitu. Jadi setiap ada kunjungan itu sebenarnya kita udah dibagi-bagi nih gitu. Jadi untuk saya concernnya itu di bagian barat, salah satunya ya Pulau Jawa ke atas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu karena ada satu dan lain hal, mungkin pas kunjungan ke Lampung tiba-tiba pemenang juara 1 nggak bisa, akhirnya digantiin sama juara 3 gitu. Untuk wilayah-wilayah yang udah dikunjungi ya salah satunya pasti Jawa Barat. Jawa Barat udah semuanya. Itu dari yang kecil-kecil, dari Kuningan, terus Majalengka, Bandung pasti Cirebon, terus Ciamis, Tasikmalaya, Garut, itu semua udah dikunjungi gitu. Dan yang paling berkesan tuh sebenarnya Majalengka tuh tempatnya kecil. Banyak tempat-tempat wisata yang bagus banget gitu. Tapi kalau misalkan dibandingin dengan Bandung, karena kan Bandung udah terkenal, tempat wisatanya ya memang udah di-prepare untuk orang-orang berkunjung ke Bandung. Tapi di Majalengka tuh ada wisata alam yang bagus dan banyak di sana gitu. Untuk orang-orang yang belum tahu, coba deh main ke Majalengka. Itu wisata, bukan wisata budayanya aja, wisata alamnya bagus, pariwisatanya bagus di sana. Terus Lampung, terus Palembang, Bangka Belitung, banyak wilayah-wilayah yang udah dikunjungin sih sebenarnya. Cuma ya lebih bagus lagi mengembangkan pariwisata dan budaya yang ada di Jakarta terlebih dahulu sebenarnya. Itu belum dieksplor semua lah di Jakarta. Kalau yang di Jakarta ya. Paling ini ya di Jakarta mah yang sekarang lagi disorot atau agak mungkin aja ya. Ya, model-model. Karena kan kita sekarang lihatnya di pinggir jalan gitu ya, warisan, ya katakanlah hotel-hotel sebagai warisan budaya gitu. Kok sekarang bisa gitu dijadikan pengamen, dijadikan alat ngamen gitu. Itu tanggapan lu gimana sih, Jak, melihat itu? Kalau itu sebenarnya ada
pro dan kontra Iya. dan nilai plus dan negatifnya. Iya. Kalau nilai negatifnya mungkin bagi kalangan kita yang memang berkecukupan. Iya. Kita lebih concern ke nilai budayanya. Ondel-ondel itu sebenarnya nilai budaya yang perlu dilestarikan. Malah pada zaman dulu kala nih ondel-ondel itu adalah nilai mistis yang memang tujuannya buat apa ya? Tujuannya buat nolak bala. Iya. Tapi sering berjalannya waktu ondel-ondel itu dijadikan ikon, ya kan? Tapi sekarang malah dijadiin buat alat anak. Terpenting sih apa ya? Sebenarnya salah, tapi bagi orang-orang yang membutuhkan uang dan Iya. itu tuh menjadi ladang mencari nafkahnya, ya Iya. itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi sekarang di Jakarta udah ada sih Peraturannya Jadi nggak boleh ya. nggak boleh ngamen pakai ondel-ondel. Iya benar. apa ya, penerbitan undang-undang sebenarnya udah, cuma merealisasikan kepada orang-orang ini yang susah. Iya. Itu proses itu juga. Proses untuk menghilangkan bahwa ondel-ondel itu nggak boleh dijadikan alat mencari nafkah. Iya. Salah satunya ngamen. Seneng gak sih Jo jadi pemegang titel Duta Kebudayaan Indonesia? Nyangka nggak? Enggak, nyangka seneng, tapi kalau nyangka enggak. Iya. Sebelum final itu juga telepon orang tua kan, minta doanya nih karena udah pesimis banget bakal. Tapi sering berjalannya waktu, pas karantina tuh saingannya bagus-bagus banget. Iya. Saingannya berat-berat, yang memang mereka tuh udah prepare. Salah satunya tuh Jawa Timur, Jawa Barat yang wah keren-keren. Terus Sumatera Barat itu saingan terberat gitu. Oh iya. Tapi ya udah, karena udah totalitas, udah kasih yang terbaik, pasti menang gitu kan. Walaupun kayak pada saat final tuh masa sih top 12 gak masuk gitu kan. Gue udah kasih yang terbaik gitu kan. Dan pada saat pandemi kan, kemarin pandemi, jadi semua finalis itu di belakang panggung. Pas udah opening number kan, biasanya kalau duta-duta tuh pasti perkenalan. Iya, iya. Opening number di depan mic gitu, udah kenalan. DKI Jakarta 5 udah habis itu masuk. Terus di situ doa aja. Masa sih top 12 aja nggak masuk gitu kan. Iya. Di situ tuh nama gue dipanggil urutan 11. Urutan 11. Dari ke-12. Terus yang dari 1 sampai 10 tuh emang udah dijagoin sama orang-orang. Oh iya. Udah mega favorit lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Aceh, yang cakep-cakep semua itu udah masuk. Terus ya udah deh nggak apa-apa, nggak menang gitu kan. Udah deh nggak masuk 12 nggak apa-apa. Terus udah tuh udah mau ganti baju, tiba-tiba diumumin DKI 5. Nah, bingung dong, karena DKI nggak ada yang masuk, cuma DKI 5 doang. DKI Jakarta 5. Nah di situ gue masih diem aja. DKI 5 maju, DKI 5. Gue masuk. Ya udah di situ udah perkenalan DKI 5, udah selesai ditanya-tanya di interview. Udah deh, udah seneng dia ada di place top 12, udah nggak apa-apa pulang. Pulang dengan penghargaan top 12 tuh ya udah kebayar deh gitu. Iya, iya. Karena DKI 1, DKI 2, DKI 3, DKI 4, DKI 6 tuh keren-keren banget. Dan mereka tuh ada yang sekolah di luar negeri, bahkan bahasa Prancisnya, bahkan ada DKI 3. Itu temen gue banget, dia tuh menguasai 7 bahasa asing. Tapi dia nggak masuk top 12. Oh, DKI yang masuk cuma Nala doang. Iya, cuma DKI 5. DKI 5 doang. Putrinya juga DKI 5, jadi kita tuh kawin lokal gitu. Iya. DKI 5 tuh dua-duanya masuk, putra-putrinya gitu. Nah di situ tuh kita udah berdoa, ya udah apa di top 12 aja, yang penting pulang tuh bawa penghargaan top 12. Iya. Udah pede aja ganti baju kan. Top 12 itu maju untuk pemilihan ke top 6 itu dari fashion show jalannya. Kita membawakan jas, formal jas itu warna hitam. Di situ tuh udah dengan PD-nya udah dikasih unjuk bahwa ini gue lah. Dia berdoa dalam hati aja, pokoknya kasih yang terbaik udah. Habis itu top 12 saingannya banyak kan, itu yang udah mega favorit semua. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta itu mereka udah keren-keren, udah material banget, udah layak jual. Jatuhnya ya udah layak jual deh dibanding gua gitu kan. Udahlah udah hopeless. Ternyata kan ada pakai poin gitu kan, poin. Iya. Nah pas di fashion show tuh gue urutan keempat dari 12 gitu. Nah di situ udah percaya diri banget nih, wah masuk nih ke top 6 gitu kan. Top 6 bener, di urutan pertama dipanggil DKI 5. Dan itu tuh nggak menyiapkan pertanyaan apa-apa. Iya. Soalnya kan ada speech. Speech. Kita tuh disuruh ngomong pengenalan budaya di DKI Jakarta tuh gimana. Iya. Udah nggak persiapan, udah ngomong aja yang ada diomongin gitu kan.
saingannya banyak banget. Akhirnya pada saat itu ngomong bahwa pengenalan budaya pada anak-anak gitu. Pokoknya kita menjelaskan apa yang mau kita bawa dia gitu. Udah dengan percaya diri bikin pidato Seadanya. saya pada saat itu langsung bikin pidato karena nggak prepare 2 menit mau masuk top 6. Iya. Udah deh udah percaya jadi di top 6 dan juga top 6 tuh DKI 5 Jawa Barat, DKI 5 Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, daerah istimewa Yogyakarta sama Riau. Itu tuh udah bagus banget. Udah nggak bakal menang, udah nggak bakal menang. Pesimis. Udah ganti baju, udah pakai kaos hitam, pakai celana jeans, udah nunggu di belakang panggung. Habis itu dipanggil DKI Jakarta 5 itu masih top 3. Wah itu bangga banget sampai nangis lah kan ya Allah. Nyangka ya. Di situ tuh ya udah karena saingan aja. Jogja sama Riau udah deh nggak apa-apa top 3. Yang penting gue pulang bawa piala, pulang bawa duit, pulang bawa penghargaan. Iya. Pokoknya ibaratnya usahanya nggak sia-sia Nggak sia-sia gitu ya. Ada hasil. Ya itu perjalanannya. Kadang kalau kita punya ambisi jangan setengah-setengah. Iya. Tapi jangan sampai mimpi kita menjatuhkan mimpi orang lain. Iya. Jangan sampai ngejatuhin orang lain. Pada saat kompetisi emang boleh kita menunjukkan kelebihan kita, tapi jangan juga sampai sombong. Kalau juri udah notice kita sombong pasti nggak bakal menang sepintar apapun. Itu harus dijaga juga. Oh iya, kalau boleh tahu nih ya, di sana apa yang pas karantina atau pra karantina? Pas karantina hari pertama itu kita banyaknya photoshoot, foto sama kita speech, dikasih materi, kita dikasih waktu 5 menit untuk ngomong depan kamera. Apapun itu tentang budaya. Nah, habis itu hari kedua materi grooming, cara berpakaian, terus pengenalan budaya, cara menata rambut yang rapi untuk pria. Kalau untuk cewek kan Oh iya. itu sampai malam dari jam 6 pagi sampai jam 3 subuh. Itu gimana capeknya kan? Nah itulah yang karantina kita harus stay di situ terus, nggak boleh turun, nggak boleh banyak mental teman-teman aku mau di hari pertama gua bagus, pas hari kedua ketiga lama-lama down gitu kan. Nah itulah ya public speaking. Terus yang paling mengesankan itu di interview kita ada kalau nggak salah 10 juri kita dipanggil satu-satu dari pagi, dari jam 6 udah prepare nih, udah pakai baju rapi, udah make up, udah sholat, udah makan. Tau nggak DKI 5 tuh dipanggil jam 8:30 malam. Dari udah nungguin dari pagi, udah rapi. Jam 6 pagi dan Iya. Tapi pas dipanggil gimana? Dipanggil kan udah capek kan, Iya. masa capek tuh capek nunggu. Mental juga mulai capek gitu ya. Udah langsung datang shock sambil lihat-lihat YouTube gitu kan. Iya. Teknik di interview itu gimana gitu kan. Kalau di PPKI ini dari jam 6 pagi itu handphone udah dikumpulin. Jadi kita tuh meminimalisir ada haters yang mungkin membuli gitu kan. Kita bikin mental down, jadi handphonenya tuh dikumpulin. Jadi malam itu udah baca-baca materi-materi yang bakal disiapin apa. Pas pertanyaan masuk pintu aja dari semua orang tuh udah neror pakai bahasa Inggris. Wah udah diteror gimana, terus tanyain hal-hal dasar yang ditanya, kenapa pakai sepatunya warna hitam? Itu pertanyaan saya oleh terus ya ternyata karena bener nih yang ditanyanya yang cuma hal sepele doang. Kenapa pakai bajunya itu? Kenapa nggak pakai baju yang lain? Ya dia bilang ini baju yang udah saya siapin jauh-jauh hari. Pokoknya kita tuh membangga-banggakan apa yang kita pakai. Ya gitu loh pokoknya. Maksudnya trik-triknya kalau misalkan nanti bikin review gitu. Nah itu termasuk triknya juga tuh kalau misalnya nanti ada yang mau ini juga kan. Iya. Terus ditanya kalau menang mau ngapain? Itu terus hal dasar kan nanti pemenang ini juara satunya dikirim ke internasional. Iya. Ya pertanyaan yang memang berat bagi gua tuh karena kan siap nggak dikirim ke internasional dan siap nggak kalau di internasional itu kan semua negara. Iya. Itu tuh ada swimsuit namanya apa ya? Tau nggak sih yang cuma pakai sempak doang? Tahu. Iya. Nah di situ dengan tegas gue bilang nggak mau karena nanti juara satu bakal kayak gitu.
nggak mau. Udah, karena kan niat dari Jakarta ke nasional itu pengen pengenalan budaya kan. Nah, nanti kalau misalkan udah kena internasional tuh udah bukan pengenalan budaya lagi. Oh iya, benar. Karena kan udah kelas internasional tuh udah nggak yang sopan-sopan, udah nggak yang tata krama, udah di sana tuh udah ajang bagus-bagusan badan, bagus-bagus. Iya, pokoknya gitulah skill. Bukan budaya Indonesia lah. Itu mungkin salah satunya di mana gue dinotis untuk oh ya cukup di top 3 aja. Keren banget ya. Bisa dicoba kalau misalkan punya bakat. Tuh yang mau punya bakat mungkin ya bisa diulik lah. Iya. Kalau ini kan jatuhnya kan sebagai titel ya, maksudnya otomatis kan ada jangka tahunnya jadi. Kalau duta kebudayaan ini jangka tahunnya berapa lama saja? Sama sih kayak duta-duta yang lain 1 tahun. 1 tahun. Oh yang ini apa? Yang nasional? Sama 1 tahun. 1 tahun. Jadi di DKI ini bulan Maret kemarin udah habis gitu ya. Iya. Jadi sekarang tinggal udah punya adik sebenarnya nih di DKI. Nanti tinggal coaching yang di DKI aja. Iya. Kalau di nasionalnya tuh tahun ini Desember udah ada pemilihan lagi. Jadi cuma nggak 1 tahun, jadi cuma 11 bulan. 11 bulan. Karena kan harusnya nih di Desember 2020 karena pandemi jadi maju ke Januari. Iya. Berarti 1 tahun setelah itu ada lagi yang baru gitu. Setelah itu jadi coach ya. Jadi Coaching. Ini selama lu maksudnya yang bergerak di kebudayaan aja, tempat yang paling seru menurut lu apa sih? Misalkan museum kah atau apa? Yang berkesan lah. Yang berkesan. berkesan ya memang nggak ada lagi emang cuma museum karena emang dari dulu suka banget main ke museum. Iya. Di mana aja, kemana aja kayak kemarin ke Malang, terus Surabaya, ke Banyuwangi itu tuh pertama kali yang dikunjungi itu museum. Sampai teman-teman gue tuh kayak cari tempat lain yuk gitu kan. Karena emang ya udah akhirnya memutuskan untuk ngulik si daerah itu sendirian gitu. Yaudah deh datang ke museum gue sendiri aja gitu nggak apa-apa. Ya emang museum tuh kenapa ya? Di situ tuh tenang tempatnya, terus tuh bagus gitu. Ya beda aja sama tempat lain. Kalau wisata udah biasa kan. Iya. Kita kalau di Malang tuh ada Batu, Surabaya, banyak lah gitu. Cuma ya udah gitu. Kalau udah gitu aja kepuasan sendiri. Tapi kalau museum tuh ada kesannya. Mungkin orang-orang yang nggak tahu kesannya gitu ya. Coba main ke museum. Ada banyak tempat-tempat museum yang bagus. Kenapa sih pengen ke museum? Karena salah satu aja kota tua. Semua orang kasih tahu kota tua. Ya udah, cuma datang, foto, makan, pulang. Iya benar. Itu udah kebiasaan semua orang. Iya. Yuk, pengen tahu kota tua. Sampai sana tuh nggak ngulik. Apa Kota sih? tua tuh apa dalamnya cuma kota tua doang. Foto-foto, upload sosial media, makan-makan, ngobrol-ngobrol, pulang-pulang. Ternyata museum kota tua itu namanya bukan museum kota tua, namanya museum sejarah Jakarta. Karena biasa banyak itu adalah museum wayang, museum apa. Di situ banyak ada museum. Tapi emang diidentik dengan nama museum kota tua. Kan ini ya tadi kan seperti singgung berapa lama ya, berarti otomatis kan sebentar lagi habis gitu. Ya. Nah, mungkin untuk regenerasi yang selanjutnya gitu, pesan-pesan lu kepada mereka itu kayak gimana sih? Ya untuk teman-teman semua yang nanti mau bergabung atau belum bergabung gitu. Ya untuk semualah kaum milenial gitu. Ya intinya lakukan semua hal dengan positif karena terus kalaupun punya ambisi ya tunjukin ambisinya gitu. Pada semua pencapaiannya mereka, misalkan pengennya fokus di duta kayak saya kayak gue gitu. Ya jalanin dengan ambisi yang baik gitu. Punya ambisi itu penting, tapi jangan overthinking gitu. Jangan merasa bahwa kita udah di atas finalis lain, itu juga nggak boleh. Ya udah jalanin dengan maksimal, tapi tanpa jangan berharap menang, tapi kita harus punya juga mental siap kalah. Karena banyak orang-orang yang nggak punya mental siap kalah yang akhirnya itu timbul perpecahan gitu. Ya itu sih paling pesan-pesan. Jangan takut buat bermimpi aja. Ya pokoknya kalau punya ambisi, ikutin ambisinya gitu. Terus kalau mau punya tujuan, misalnya kayak hari ini, ya udah usaha. Tapi ya benar, jangan harus siap gagal lah.
soalnya nanti malah kecewa sama diri sendiri kalau Iya. misalnya nggak siap gagal. Intinya mah terus belajar mungkin. Iya, betul. Intinya Belajar itu kan. Iya. Yaudah ya. Oh ya. Mungkin segitu kali Iya, ya. segitu aja. Terima kasih buat Arija kan. Iya, di Kasih sela-sela. udah diajak ke Udah mau datang. Iya. Di sela-sela kesibukannya. Iya. Terus terima kasih buat tempatnya lu saya. Kopinya Iya. mantap nih. Yaudah ya. Tutup. Oke langsung Gus. 1, 2, 3, salam.